Halo adik-adik, Mister Supri kembali lagi hadir ya. Kali ini kita akan membahas soal kimia analitik soal nomor 3. Nah, soal ini tentang asam basa. Ceritanya panjang lebar. Sekali lagi triknya, baca kalimat terakhir untuk memahami pertanyaan ya. Berdasarkan reaksi tersebut, pernyataan yang benar mengenai asam basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry adalah, nah ini kuncinya. Awalnya cerita panjang lebar, reaksi kimia itu ada teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis, dan seterusnya. Ada reaksi seperti ini. Manakah jawabannya? Yuk kita review lagi. Menurut teori Bronsted-Lowry, asam itu adalah bahan kimia atau spesimen yang memberi H+. Sedangkan basa adalah bahan atau zat yang menerima H+. Nah, kita cek lagi, perhatikan reaksinya. Ternyata reaksi ini itu saling memberi dan saling menerima. Mana yang berkurang H+-nya, mana yang bertambah H+-nya. Perhatikan di sini pada H2PO4- itu hanya 2, di sebelah kanan hanya tinggal 1. Jangan pada H2O itu dari 2 menjadi 3. Ternyata ada 1 H itu yang diberikan kepada H2O, sehingga pada H2PO4- berkurang 1, pada H2O itu bertambah 1, sehingga menjadi H3O+ ya pada H2O. Sehingga yang memberikan H+ adalah HPO4- ini adalah asam. Nah, yang menerima berarti basa, berarti H2O bersifat basa. Nah, pasangannya nanti HPO4- ini adalah kebalikannya ya. Ini nanti jadi basa konjugasinya. Sedangkan pasangan dari H2O ini ada H2O bersifat basa, maka H3O-nya itu adalah asam konjugasinya. Oke, ini teori sederhananya. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan setelah ini. Nah, kuncinya, perhatikan ini subjeknya. Ini subjeknya ada H3O+ dan H2PO4-. Nah, kita harus mengecek satu persatu ya. H3O+, pada opsi nomor 1, H2O+ menerima ion hidrogen. Pernyataan ini benar karena menerima menerima ion hidrogen dari H2PO4-. Nah, inilah yang agak sedikit membingungkan. Kalau kita melihat kalimat setengah saja di sini, kalau kita lihat setengah kalimat yang terakhir, H2PO4- bersifat asam, ini memang benar. Tapi kita harus melihat bahwa subjeknya itu H2O. Jadi kalimat ini adalah kalimat majemuk, jadi harus dipecah pemahamannya. Kalimat pertama, H2O menerima ion hidrogen dari H2PO4- itu benar. Kemudian kalimat yang kedua ini, subjeknya H2O. Jadi kalimatnya kan H2O nanti ya, bersifat asam, inilah yang membuat salah. Jadi kalimat majemuk ini kalau dipecah, kalimat yang keduanya salah ya. Kemudian nomor yang B, opsi yang B. Nah, dengan melihat seperti ini, kita bisa mengecek. Ini kan, H3O+ itu subjeknya. Nah, kalimat yang kedua ini bersifat asam. Ini pasti salah juga karena H2O itu bersifat basa karena dia menerima. Nah, opsi nomor B ini, H3O+ memberikan ion hidrogen, jelas salah, apalagi kalimat yang kedua salah. Jadi ini kalimat majemuk, dua kalimatnya salah semuanya. Oke, nomor A dan B salah. Kita cek nomor yang C. Subjeknya adalah H2PO4, ini dilihat di sini kan memberikan ion hidrogen. Ini opsi C, D, dan E sama semuanya ya.
opsi C, D, dan E itu memberikan ion hidrogen sama semuanya, tapi kita lihat subjeknya di sini. Subjeknya adalah H2PO4-. Sifatnya harusnya adalah asam. Mana yang bersifat asam? Ternyata opsinya adalah yang C. Jadi opsinya jawabannya ya H2PO4- bersifat asam. Nah, maka ini perhatikan ini, soalnya itu banyak yang bertipe kalimat majemuk, harus dipecah kalimatnya dan kedua kalimat harus benar. Perhatikan lagi kalimat C ini. H2PO4- memberikan ion hidrogen kepada H2O. Pernyataan yang pertama benar. Kalimat yang kedua, H2PO4- itu bersifat asam sesuai dengan teori ini. Nah, beginilah pembahasan kimia kali ini ya. Kimia itu mudah bukan? Mudah sekali.